Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kita, yakni di tema 1 subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran yang kelima. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak berdoa dulu ya. Langsung kita simak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita adalah pementasan tari. Jadi pada pembelajaran kita yang kelima ini kita akan membahas tentang pementasan tari. Apa itu pementasan tari? Pementasan adalah sebuah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Jadi, pada pementasan tari harus benar-benar dipersiapkan karena tari yang akan kita tampilkan akan dinikmati oleh banyak orang. Biasanya pementasan tari dilakukan di sebuah panggung. Lantas, hal-hal apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita mementaskan sebuah tari? Yang pertama adalah kita harus hafal gerakan-gerakan dasar tari. Sebagaimana kita tahu bahwa gerakan-gerakan tari adalah unsur utama dari sebuah tari. Sebelum kita mementaskan tari, kita harus menghafal dulu gerakan-gerakan dasar tari yang akan kita pentaskan. Kemudian yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, yakni berupa kostum, alat, dan lain-lain. Seperti contoh pada gambar berikut ini. Seorang penari menggunakan kostum yang sesuai dengan tari yang akan dibawakannya. Berikut contoh kostum yang dipakai untuk menarikan tari merak. Yang pertama menggunakan siger. Siger ini mahkota yang ada di kepala. Kemudian yang kedua Garuda Mungkur. Nomor 3 namanya sesuping, yakni yang berada di telinga. Nomor 4 apok atau hiasan pada leher. Yang kelima baju atas. Kemudian keenam sayap. Ketujuh sabuk. Kedelapan sampur, yakni selendang yang menjuntai ke bawah. Nomor 9 kilat bahu, yang perhiasan yang dipakai di lengannya. Kemudian yang ke-10 gelang dan yang ke-11 rok. Ini adalah kostum yang dikenakan oleh seseorang yang akan menari dengan tarian merak. Demikian juga saat kita membawakan tarian yang lain, kita juga harus melengkapi properti yang akan kita gunakan. Misalnya kalau kita ingin menarikan tari piring, berarti kita juga harus menyiapkan properti piring. Oke, selanjutnya hal-hal yang harus kita siapkan saat kita mementaskan tari. Yang pertama adalah gerakan teknik menari. Gerakan teknik menari ini meliputi gerakan tubuh, sikap tubuh, irama. Irama harus sesuai antara tari yang kita tarikan dengan musiknya. Yang keempat tempo. Kemudian yang kedua ekspresi. Ekspresi wajah harus sesuai dengan tema tari kita. Oke, jadi tarian ini termasuk salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Apa saja keragaman yang lain yang terdapat di Indonesia? Kita simak pembahasan berikut ini. Bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. Terdiri dari banyak pulau yang memiliki keanekaragaman masing-masing. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia adalah merupakan alat pemersatu bangsa. Sehingga dengan adanya keragaman akan semakin memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama suku bangsa. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Baduy, suku Papua, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, bahasa daerah. Tiap-tiap daerah memiliki bahasa masing-masing. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, rumah adat. Rumah adat ini adalah salah satu keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh tiap daerah. Misalkan di Jawa ada rumah adat Joglo dan rumah adat Honai yang ada di Papua. Yang keempat, pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini biasanya digunakan untuk menghadiri upacara-upacara adat di suatu daerah. Misalkan untuk perkawinan. Yang kelima, senjata tradisional. Senjata tradisional ini melengkapi dari pakaian tradisional yang ada di tiap daerah. Yang keenam, alat musik. Dan yang ketujuh, agama. Di Indonesia berkembang beberapa agama yang diakui, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Demikian adalah bentuk-bentuk keragaman yang berasal dari daerah di Indonesia. Berikut saya beri contoh untuk Provinsi Kalimantan. Apa sajakah keragaman yang ada di sana? Yang pertama adalah di Kalimantan terdapat suku Dayak. Kemudian rumah adat yang ada di Kalimantan namanya rumah betang. Senjata tradisionalnya mandau dan alat musiknya berupa kalang kupuk, panting, dan kalampat. Ini adalah keunikan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan. Selain itu, di Kalimantan memiliki tari daerah yang disebut dengan tari gantar, di mana tari gantar ini penarinya menggunakan properti berupa tongkat. Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur berkembang suku Jawa. Berikut fotonya beserta pakaian adat yang dikenakan. Kemudian rumah adatnya adalah rumah joglo. Senjata tradisionalnya keris. Kemudian alat musiknya ada trompet reog, kendang, bonang, cimpluk sitar, saron, dan juga gamelan. Selain itu, di Jawa Timur juga terdapat tari tradisional, yakni tari kuda lumping, yang dimainkan oleh para penari dengan menggunakan properti berupa kuda mainan. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa selalu semangat belajar dan jaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita yang akan datang. Selanjutnya kalian kerjakan uji pembelajaran yang kelima. Berikut soalnya. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat mementaskan tari. Soal yang kedua, kalian pilihlah keragaman daerah asal yang ada di Indonesia. Bebas, kalian boleh memilih Jawa, Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kalian menentukan daerah asal yang kalian pilih, kalian cari suku bangsanya, pakaian tradisionalnya, alat musiknya, bahasa daerahnya, senjata tradisionalnya, dan rumah adatnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.